Ya, halo Sobat ASN, apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu sehat dan semangat dalam menjalankan tugas dan pengabdian kepada bangsa dan negara. Selamat datang di podcast Bincang Santai ASN, ruang ngobrol ringan tapi penuh makna, tempat kita berbagi cerita, pengalaman, dan inspirasi seputar dunia ASN. Ya, di episode kali ini kita akan mengangkat topik yang sangat relevan dengan tantangan zaman, yaitu penerapan nilai adaptif dalam ASN. Untuk membahas hal menarik ini telah hadir bersama kita narasumber yang kompeten dan berpengalaman yang akan berbagi pandangan serta praktek nyata penerapan nilai adaptif di lingkungan kerja ASN. Jadi, pastikan Sobat ASN tetap bersama kami, simak obrolan santai dan inspiratif kali ini. Yuk, kita mulai bincang santai ASN episode kali ini yang dipandu langsung oleh moderator, yaitu Kak Fani. Silahkan, Kak. Terima kasih Kak Alfi sebagai sudah membuka jalannya acara pada siang hari ini. Baik, perkenalkan nama saya Fani Sugiantoro sebagai moderator di acara bincang santai kita pada siang hari ini. Sebelumnya saya akan menyapa dulu teman-teman yang sudah hadir. Halo Kak Indah, halo Kak Debbie, dan halo Kak Devi. Halo Kak Fani. Ya, hai Kak. Halo, semoga sehat selalu semua. Dan eh, untuk narasumber kita pada siang hari ini, mungkin saya sapa dulu ya, Bapak atau Mas Abdul Kadir. Boleh untuk buka kameranya, Mas? Kita mulai berkenalan dulu. Ya, halo, Halo selamat Kak, siang. siang Hmm. Kak. Salam kenal dari kami. Ya, selamat siang. Selamat siang. Salam kenal. Ya, salam kenal. Salam kenal semuanya. Gimana sehat selalu, Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Semoga kita diberikan kesehatan terus ya, Mas. Mungkin ini di sini kami akan berbincang-bincang, Mas, terkait dengan beberapa persoalan yang berkaitan dengan nilai adaptif ya, Mas. Mungkin sebelumnya Mas Abdul Kadir boleh berkenalan dulu untuk nama lengkap dan panggilannya siapa nih, Mas? Kami kan belum tahu nih. Ya, boleh, 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 boleh. Boleh? Oke, ya. Sebelumnya terima kasih atas waktunya. Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatannya sudah menginvite saya. Eh, Perkenalkan saya Abdul Kadir, ya. Saya biasa dipanggil Kadir. Kurang lebihnya sehari-hari bekerja di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar. Mungkin itu saja kali ya perkenalannya. Nanti mungkin sambil bincang ngobrol kita bisa mengenal lebih banyak lagi. Boleh. Untuk pengalaman bekerja nih, Mas, satu lagi. Sudah berapa lama di Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo? Ya. Kebetulan saya di rumah sakit. Ya, kebetulan saya bekerja kurang lebih 16 tahun di Rumah Sakit Wahidin dan area pekerjaan saya adalah nurse di ruangan neonatal intensive care unit. Wah, sudah lama Ya, banget nih, sudah dan berpengalaman banget. saat ini saya diberikan tugas sebagai ketua tim di ruangan NICU. Wow, kita mendapatkan narasumber yang sangat-sangat berkompeten ya, sudah berpengalaman, sudah 16 tahun bekerja di rumah sakit. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Kak Kadir ini bisa bermanfaat bagi kita semua ya. Baiklah, mungkin kita mulai ke pertanyaan pertama ya Kak. Dari saya sebagai moderator untuk bertanya-tanya. Yang pertama yaitu menurut Kak Kadir nih, Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo Makassar itu seperti apa ya Mas untuk perkembangannya dan backgroundnya? Ya, baik, terima kasih Mas ya.
Saat ini Rumah Sakit Wahidin merupakan salah satu rumah sakit yang berada di wilayah kerja Kementerian Kesehatan dan salah satu merupakan rumah sakit yang berada menjadi pusat rujukan di wilayah Indonesia Timur, khususnya ya, di mana mungkin kita ketahui bersama bahwa Wahidin ini memang sekarang lagi banyak sekali pengembangan di bidang kesehatan, khususnya mungkin dalam hal layanan pengampuan. Jadi tentunya Wahidin ini terus meningkatkan kualitas pelayanannya dalam hal memberikan pelayanan kepada masyarakat yang ada di Makassar khususnya dan di Indonesia Timur pada umumnya. Tentu sekarang berbagai layanan yang dikembangkan, misalnya layanan kemoterapi terpadu, kemudian sekarang yang lagi terbaru ini baru-baru saja diresmikan tahun ini adalah pelayanan ibu dan anak terpadu di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo sendiri. Seperti itu barangkali, Mas. Terima kasih Mas atas jawabannya. Sangat-sangat luar biasa ya Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo di Makassar ini. Mungkin ke pertanyaan kedua nih, Kak, untuk bagaimana cara Rumah Sakit Wahidin tetap menjadi pilihan bagi masyarakat hingga saat ini? Iya, ini pertanyaannya bagus sekali ya. Ini menjadi tantangan bagi kami yang ada di area pelayanan bahwa sekarang Wahidin terus berinovatif, mengembangkan layanannya, kemudian meningkatkan skill petugas yang ada di dalam, terutama dalam hal bagaimana memberikan pelayanan yang optimal dalam hal bagian kesehatan ya, terutama itu, sehingga mungkin kita bisa kita lihat bahwa sekarang Rumah Sakit Wahidin ini banyak inovatif yang dilakukan, seperti misalnya dalam hal setiap minggunya itu ada semacam talk show yang dilakukan memberikan informasi layanan kesehatan yang apa saja sih yang ada di rumah sakit kita, kemudian apa sih keunggulan-keunggulan yang ada di rumah sakit kita. Kemudian dalam hal informatif di bagian PKBRS rumah sakit juga memberikan edukatif setiap minggunya di ruangan-ruangan maupun di poli pelayanan Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo. Nah, tentu dengan adanya informasi seperti ini, harapan kami bahwa masyarakat khususnya di Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, bahkan Indonesia Timur sekalipun menjadikan Rumah Sakit Wahidin dengan adanya informasi ini, keterbukaan informasi secara luas itu menjadikan pilihan Rumah Sakit Wahidin untuk mereka hadir dalam pengobatan yang ada di rumah sakit kami gitu. Baik, terima kasih luar biasa sekali jawaban dari Kak Kadir. Selanjutnya nih pertanyaan terakhir dari moderator ya Kak. Sebagai ASN nih Kak, peran ASN yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sebuah instansi itu bagaimana Kak? Menurut Kakak? Nah, ini juga merupakan tantangan buat kita sebagai seorang ASN. Tentunya kita sebagai seorang ASN yang bekerja di area bidang pelayanan, tentu yang pertama yang harus kita kembangkan adalah tentu bagaimana sikap profesionalisme kita. Bagaimana sih kita profesional? Tentu kita harus memiliki kemampuan ya, kemampuan berkomunikasi, bagaimana kita memiliki soft skill yang ada. Nah, khususnya bagi kita yang berada di area pelayanan, itu kita harus memiliki keterampilan-keterampilan khusus yang tentunya bisa memberikan atau meningkatkan kepercayaan diri bagi kita sendiri, sehingga nanti pada saat pelayanan adalah kita bisa secara profesional memberikan layanan tersebut ke
konsumen kita, dalam hal ini pasien-pasien kita yang kita rawat. Dan tentu sebagai seorang ASN juga kita harus memiliki sikap komunikatif yang secara profesional bisa memberikan informatif yang lebih atau bahkan yang dibutuhkan oleh klien kita, bahkan dalam hal ini pasien kita. Barangkali itu ya. Terima kasih banyak Kak Kadir yang sudah meluangkan waktu untuk menjawab. Nah, ini baru 3 pertanyaan ini Kak. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lain nih dari teman-teman saya. Apakah berkenan untuk menjawab Kak? Boleh, boleh. Oh, terima kasih Kak. Boleh. Dengan Sangat senang luar, hati. sangat luar biasa banget narasumber kita saat ini ya teman-teman. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ilmu-ilmunya sehingga kita dapat menerapkan di instansi masing-masing. Oke, saya buka untuk sesi pertama. Nah, untuk pertanyaan pertama, siapa yang ingin bertanya? Boleh raise hand. Ya, silakan Kak Indah. Boleh untuk bertanya. Selanjutnya dilanjutkan Kak Devi ya, satu-satu dulu. Ini mau langsung dijawab atau mau ditampung dulu nih Kak Kadir? Sebelumnya saya tanya dulu. Eh, mungkin kita jawab sekaligus aja ya, atau mungkin kita jawab satu-satu ya. Ya mungkin dijawab Bagusnya satu-satu sih boleh Kak? jawab satu-satu aja barangkali. Oke, baik. Ya, boleh. Boleh kita jawab satu-satu ya. Dimulai dari Kak Indah, boleh untuk bertanya? Ya, selamat siang Kak. Jadi saya ingin Siang. bertanya terkait hal apa saja sih yang dilakukan sebuah instansi, khususnya rumah sakit, agar tetap bisa berdaya saing dengan rumah sakit lain, melihat tuntutan pasien dan tuntutan pelanggan ini yang sangat banyak. Terima kasih Kak. Silakan dijawab Kak. Oke. Bisa saya jawab, Mas? Silakan Kak, langsung dijawab Ya. saja. Oke, saya langsung jawab ya. Tentunya sebagai rumah sakit yang menjadi pusat rujukan di wilayah Indonesia Timur, dalam hal ini kami di Rumah Sakit Wahidin itu terus melakukan pengembangan fasilitas dan pengembangan SDM tentunya, di mana setiap ruangan atau setiap divisi dalam hal ini di unit-unit kami itu membuat sebuah pemetaan bahwa terkait dengan kompetensi apa sih yang memang perlu dimiliki oleh setiap ruangan tersebut, sehingga nantinya SDM ini akan mengakomodir kompetensi-kompetensi pelatihan-pelatihan yang akan dikembangkan di rumah sakit kami, sehingga nanti petugas yang ada di wilayah tersebut itu dilatih secara profesional, dilatih secara dalam hal ini pelatihan terkait dengan kompetensinya, sehingga harapannya bahwa setelah kita latih petugas tersebut itu bisa membuat kualitas pelayanan itu bisa lebih meningkat dengan adanya pengetahuan yang lebih dengan adanya pengetahuan yang lebih dalam lagi terkait dengan terkait dengan ruangan, terkait dengan penyakit, terkait dengan soft skill yang dimiliki nantinya, itu bisa membuat layanan di rumah sakit kami bisa lebih meningkat lagi, ditunjang dengan pengadaan-pengadaan fasilitas yang memang terstandarisasi. Dalam hal ini mungkin beberapa layanan yang sedang dikembangkan, contoh cancer, layanan ibu dan anak, dan seperti itu. Terima kasih jawabannya Kak Kadir. Apakah sudah puas dari Kak Indah? Cukup? Ya, sudah Kak. Wah, terima Cukup. kasih Kak Indah. Baik. Mungkin dari Kak Debbie nih, boleh untuk raise hand. Silakan untuk Kak Debbie untuk bertanya.
Terima kasih Mas Fani. Terima kasih Kak Kadir udah sempat menyempatkan hadir di podcast kali ini. Saya perkenalkan saya Debbie dari Padang, Mas. Eh, Senang Wah, sekali jauh sekali mendengar, ya, Mbak. iya, kita dari berbagai wilayah, Mas. Senang sekali mendengar penjelasan dari Ya, Kak Kadir. Saya bisa panggil Kak Kadir ya, Kak. Mungkin karena keterbatasan boleh. waktu, mungkin karena keterbatasan waktu, mungkin satu pertanyaan aja nih, Kak. Bagaimana sih, Kak, cara mensosialisasikan ke seluruh karyawan-karyawan terkait penerapan sikap adaptif yang akan dilakukan di rumah sakit Wahidin? Oke. Ya, Mungkin itu aja, Kak. Terima kasih. ya, baik. Terima kasih pertanyaannya menarik. Terkait dengan sosialisasi dalam hal ini banyak hal yang dilakukan oleh kami. Contoh misalnya kita melakukan pertemuan bulanan. Ya, dari pertemuan bulanan di setiap unit itu biasanya kami hadir untuk mensosialisasikan. Kemudian biasanya dalam minggu pertama itu biasanya ada dilakukan briefing besar, kemudian juga dilakukan Zoom, ya, Zoom terkait dengan sosialisasi bagi uh, pegawai yang belum terpapar seperti itu. Jadi memang banyak hal yang bisa dilakukan. Kalau kami seperti itu, ya, di tempat kami. Oke, terima kasih, Kak. Oke, pertanyaan terakhir ya. Mungkin ini karena sudah berjalannya waktu nih. Mungkin dari Kak Kadir juga sedang melakukan berdinas ya, Kak? Betul, Iya, kebetulan lagi sip jaga. pagi. Mungkin satu kali lagi pertanyaan ya, Kak. Izinkan dari teman saya, Kak Devi, Boleh ya? bertanya. Boleh, silakan. Silakan Kak Devi untuk bertanya. Baik, terima kasih Kak Fani untuk kesempatannya. Halo Kak Kadir, perkenalkan saya Devi, saya dari Poltekkes Surabaya. Saya mau bertanya, apa saja hambatan dalam menerapkan perilaku adaptif di rumah sakit dan bagaimana cara mengatasinya? Mungkin itu dulu pertanyaan saya. Ya. Eh, Beberapa hambatan sih sebenarnya tidak terlalu signifikan ya. Namun biasanya yang kita alami adalah kurangnya komitmen, ya, kurangnya komitmen dalam hal perilaku adaptif tersebut, sehingga yang kami lakukan adalah biasanya kami mengevaluasi di mana kendala-kendala tersebut, kemudian kami mencari solusi bersama sehingga nanti ke depannya kita bisa lebih lebih apa ya, istilahnya lebih terarah lagi dan komitmennya bisa lebih ditingkatkan lagi. Jadi ya kita seperti itu yang kami lakukan di tempat kami, bahwa memang kita lebih melihat sih di mana evaluasinya, lebih melihat di mana sih letak ininya, masalahnya, komitmennya di mana, seperti apa, seperti itu. Kemudian nanti kita mencari titik temunya bersama-sama, kemudian kita kembali mensosialisasikan, seperti itu barangkali. Baik, terima kasih Kak Kadir. Apakah sudah menjawab dari Kak Devi? Untuk perjawaban dari Kak Kadir kita. Iya, sudah Kak. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih Kak Kadir. Di sini mungkin uh, oh, ada yang resen lagi nih. Boleh Kak Kadir boleh satu pertanyaan lagi nggak? Boleh, Boleh ya boleh. Kak. Mohon maaf nih Kak, ada yang perlu ingin ditanyakan lagi nih dari Kak Devi. Mumpung belum saya tutup. Terima Silakan kasih. Kak Devi.
Iya, terima kasih Kak Fani, terima kasih Kak Kadir. Sebenarnya banyak sekali pertanyaan di kepala saya, Kak. Karena mendengar penjelasan Kak Kadir itu saya merasa terhipnotis ya. Jadi bincang-bincangnya enak, penjelasannya menarik. Luar biasa. Mungkin satu lagi Kak, boleh Kak satu lagi ya Kak? Ya, Iya Kak, boleh. iya kita kan di sini sebagai calon ASN nih Kak. Sebagai calon ASN, tentunya kita core value-nya kan ada berakhlak Kak. Di situ ada nilai adaptif. Jadi seberapa penting sih Kak nilai adaptif itu untuk kita sebagai ASN Kak? Terus mengapa sih instansi itu perlu menerapkan nilai adaptif yang relevan terhadap perkembangan zaman Kak? Gimana menurut Kakak? Mohon dijawab ya Kak. Terima kasih. Oke, ya. Hmm, sebenarnya sih penting ya menurut saya. Tentunya kita sebagai ASN itu tentu harus memiliki sikap yang apa namanya sikap adaptif. Dalam hal ini mungkin bagaimana kita memiliki keterampilan, bagaimana kita memiliki profesionalisme. Ya, tentu itu semua kita harus meningkatkan kompetensi kita. Dengan cara apa? Dengan cara kita apa namanya mengikuti berbagai macam pembelajaran, mungkin pelatihan, sehingga sebagai seorang ASN itu kita bisa bekerja secara sikap profesional. Karena apa? Dengan sikap profesionalisme kita itu tentunya bisa memberikan core value kepada kita sendiri nantinya, sehingga nanti berdampak ke instansi yang kita tempati. Dalam hal ini mungkin bisa menarik pasien, tentu karena komunikatif kita, keterampilan kita, pasien itu merasa puas ya, merasa puas sehingga nanti komunikasi yang ada di luar sana, pasien menyampaikan bahwa oh tentu di rumah sakit ini petugasnya bagus sekali, keterampilannya bagus, sikapnya profesional dan juga komunikatif sekali, sehingga mereka merasa puas dari apa yang telah kita kerjakan selama ini terhadap mereka. Jadi saya rasa itu sangat berperan penting untuk kita sebagai seorang ASN dan juga berperan penting untuk meningkatkan kualitas layanan di instansi kita masing-masing. Seperti itu. Bagaimana Kak Devi? Apakah sudah puas dengan jawabannya Kak Kadir? Puas sekali Mas Fani, keren-keren. Terima kasih ya Kak Kadir. Terima kasih Kak Kadir sudah mau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman saya, dan juga jawabannya sangat-sangat luar biasa. Dan mungkin saya rangkum untuk sikap adaptif sendiri kan kita harus kreatif, inovasi dan uh, inovatif. Dan dari gambaran dari Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo sendiri sudah banyak pergerakan inovasi dan kreativitas dari pegawai-pegawainya, dan juga program-programnya sangat-sangat terinspiratif sehingga menjadi rumah sakit pilihan bagi masyarakat saat ini, terutama khususnya di rumah sakit daerah bagian timur ya Kak tadi, dan juga Sulawesi sekitar. Betul, betul. Ya. Mungkin itu saja Kak pertanyaan yang bisa kami tanyakan, lebih kurangnya ya mohon maaf ya Kak apabila kami bertanya kurang dengan nada yang kurang sopan, dan juga semoga kita bisa bertemu ya Kak di lain waktu dengan tatap muka tidak daring seperti ini. Dan mungkin ada pesan Kak satu dari kami Kak, minta tolong pesan kalimat penyemangat lah. Kami kan ini kan sebagai CPNS sedang melakukan pendidikan. Kalimat penyemangatnya dong buat kami supaya kami lulus 100%. Ya, saya cuma mau bilang bahwa setiap tindakan kecil yang konsisten itu akan memberikan hasil yang besar. Dan tetap semangat, terus belajar dan kembangkan diri. Luar biasa. Semoga kita tetap semangat dan kita bisa berkembang. Apapun yang sudah disampaikan Kak Kadir tadi bisa kita terapkan. Boleh beri aplaus dulu buat Kak Kadir dong. Aplaus 360 derajatnya mana nih? Terima kasih semuanya. Ya,
Mungkin itu saja ya teman-teman dan Kak Kadir yang bisa saya sampaikan. Saya Siap. kembalikan kembali ke MC. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Sobat ASN, tak terasa obrolan kita di episode Bincang Santai ASN kali ini sudah sampai di penghujung acara. Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada narasumber Kak Abdul Qadir atas waktu, wawasan, dan pengalaman berharga yang telah dibagikan. Semoga yang disampaikan tadi dapat menjadi inspirasi dan motivasi bagi kita semua untuk menerapkan nilai-nilai adaptif dalam tugas dan peran kita sebagai ASN. Ya, akhir kata, semoga obrolan santai hari ini membawa manfaat nyata dan dapat kita terapkan dalam keseharian di dunia kerja. Jangan lupa untuk terus ikuti episode menarik lainnya di podcast Bincang Santai ASN. Saya Alvinia selaku MC pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian dan sobat ASN. Terima kasih Kak. Terima kasih, Kak.